pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam buat teman-teman sekalian. Karena saya tidak tahu tepatnya teman-teman mengikuti online service kali ini pada saat kapan. Tapi yang kita tahu bahwa online service kali ini tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Teman-teman bisa ikutin kapanpun teman-teman siap. Buat jemaat GC, selamat bergabung di online service kita yang kedua. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat selalu dan terus merindukan kasihnya. Buat teman-teman yang baru pertama kali join online service kita kali ini, saya ucapkan selamat bergabung, dan saya harap teman-teman bisa mengikuti online service berikutnya dan kita dapat bertemu tatap muka di ibadah GC setelah pandemi ini selesai. Untuk mengecek informasi mengenai Junior Church, teman-teman bisa langsung cek di Instagram GC Wongkito. Di situ ada informasi mengenai waktu ibadah, tempat ibadah, bahkan pengumuman-pengumuman lainnya ke depan. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang dalam pergumulan, sedang butuh kekuatan, sedang ada pokok-pokok doa yang dinaikkan ke Tuhan, kami di DRGC sepakat untuk bersama-sama berdoa bersama teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman dapat tulis pokok-pokok doa teman-teman ke direct message Instagram GC Wongkito atau direct message Instagram Steffi Gracia. Di saat pandemi seperti ini, kita tahu bahwa kita sebagai anak Tuhan tidak pernah berhenti untuk menabur. Karena dengan cara kita menabur, kita merasa cukup di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang mau bawa persembahan, teman-teman bisa langsung ke rekening GBI MPI seperti yang tercantum pada layar teman-teman saat ini. Oke, kita masuk dalam ayat hafalan atau memory verse. Supaya kita dapat belajar memiliki sifat teachable, saya mau ajak teman-teman membaca ayat kita yang terambil di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Saya akan bacakan terlebih dahulu Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan lambat juga untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Mari kita baca bersama-sama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Saya harap ayat ini dapat menjadi perenungan, dapat menjadi hafalan, dan bahkan menjadi rema buat teman-teman sekalian selama 1 minggu ke depan. Oke, online service kita kali ini akan dilayani oleh Steffi Gracia. Saya harap teman-teman dapat menghargai online service kali ini dengan cara teman-teman bisa matiin notifikasi, silent HP, fokus, ambil waktu khusus karena kita tahu Tuhan itu Maha Hadir. Dia hadir walaupun di online service kita seperti ini. Sebelum kita memulai online service kita, marilah kita berdoa, dan berdoa kita mulai. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami terus merasakan kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami ya Tuhan. Kami dapat merasakan bahwa Engkau itu Allah yang baik, bukan karena kondisi kami saat ini sedang baik ya Tuhan, tapi karena God is good, karena Engkau memang adalah Allah yang baik ya Tuhan. Bapa, di saat-saat seperti ini, di saat-saat sulit seperti ini, ajarin kami untuk selalu dapat merasakan kasih-Mu, dapat merasakan kemurahan hati-Mu, dapat merasakan cinta-Mu itu sendiri ya Tuhan. Ajar kami untuk terus belajar, dan terus belajar, dan terus belajar ya Tuhan. Melalui online service kita kali ini ya Tuhan, biarlah ada firman yang disampaikan oleh Steffi Gracia. Biarlah firman tersebut dapat menjadi benih buat kami satu persatu yang mendengarkan online service kita kali ini ya Tuhan. Biarlah benih itu dapat kami bawa, dapat kami pelihara, dapat kami tumbuhkan, bahkan berbuah dan dinikmati oleh banyak orang ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk memiliki sifat yang mudah diajar, sehingga apapun yang disampaikan oleh-Mu itu dapat tertanam baik di dalam hati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami alaskan setiap doa kami ke dalam tangan-Mu, dan kami hanya berdoa dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap mengikuti online service kita kali ini, sama-sama katakan amin. Selamat ibadah.
Ini setiap kami Tuhan, Kami mau siapkan hati kami untuk kami mau menyembah-Mu di tempat kami masing-masing saat ini Bapa. Engkau yang hadir di setiap hati kami Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Terima kasih. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Yes God, kami menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Yes, kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Engkau tetap pelihara kami ya Tuhan sampai saat ini Bapak. Kau tetap biarkan kami terus ya Bapak ada bersama dengan-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami Bapak. Kami percaya Tuhan, bahkan di kondisi saat ini pun Bapa, Engkau tetap ada bersama dengan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang pulihkan ya Tuhan setiap hidup kami Bapa saat ini. Engkau yang pulihkan setiap keadaan kami saat ini Bapa. Engkau yang pulihkan setiap masalah-masalah kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara ya Tuhan dalam hidup kami. Kami membawa setiap hidup kami Tuhan. Kami membawa setiap keluarga kami, bawa setiap negara kami Tuhan, negeri kami Bapa, dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang pegang erat ya Bapa. Engkau yang pegang erat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Tetap pelihara kami Bapa. Tetap jaga kami ya Tuhan. Karena kami hanya berharap dengan Engkau ya Tuhan. Engkau yang sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang kami selalu sembah dalam hidup kami Bapa. Kami butuh Tuhan di setiap hari kami. Kami butuh kasih Tuhan. Kami butuh kuasa Tuhan lebih lagi atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Engkau di tempat kami masing-masing saat ini Bapa dengan segenap hati kami. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami bawa setiap hati kami saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dalam hidup kami Bapa. Engkau Allah yang baik Tuhan.
kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau bersyukur buat setiap kebaikan-Mu. Yes God. Jesus. Dapat bakar. Oh Jesus, Jesus. Hallelujah, yes Lord. Hallelujah, oh, oh. Kami sembah Kau Jesus. Kami sembah Kau selamanya. Oh ya Rabataka laba Jesus. Ya Rabataka. Haleluya Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Bapa. Jesus, Jesus. Yes, God, thank you Lord. Thank you Tuhan. Biarlah kami serahkan setiap hidup kami saat ini. Kami serahkan setiap keluarga kami, setiap negara kami Bapa, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Yang berkati setiap hidup kami lebih lagi ya Tuhan. Makasih Tuhan, makasih buat kebaikan-Mu ya Bapa. Dan sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau tetap bersama dengan kami Bapa. Berikan kami hikmat ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan hati untuk mau lebih lagi mendengarkan isi hati-Mu Bapa saat ini ya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau akan pakai hidup kami lebih lagi untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang baik ya Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Shalom generasi muda, gimana kabarnya? Saya berdoa supaya setiap kalian yang sudah dalam keadaan baik bisa terus baik. Kalau yang teman-teman yang mungkin dalam keadaan yang kurang baik bisa terus semakin baik lagi di dalam Tuhan. Ada amin. Nah, hari ini kita kembali lagi dalam ibadah online service kita. Minggu kemarin kita sudah belajar, minggu ini kita akan belajar lagi tentang yang namanya teachable. Nah, ada banyak sekali kejadian yang terjadi terutama dalam wabah ini ya. Ada teman-teman yang juga menghadapi masa karantina, terus beberapa teman-teman yang cerita kalau orang tuanya harus dirumahkan, gaji pun ikut disesuaikan, ke orang tua mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Ada banyak berita-berita tentang penderitaan yang terjadi di berbagai tempat gitu ya. Itu membuat hati kita begitu sedih dan susah rasanya. Tapi kita terus berharap, berdoa supaya lewat masa ini, ujian ini, iman kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Kita tidak hanya belajar untuk survive, tapi kita juga bisa thrive, terus bertumbuh di dalam Tuhan gitu. Nah, hari ini kita akan sharing tentang yang namanya willingness to listen. Jadi keinginan untuk bisa mendengar gitu ya. Jadi sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, kita siapkan dulu catatannya. Semua udah pada mandi tentunya ya. Siapkan dulu semua, fokus, HP di silent untuk kita bisa rindu mendengarkan firman Tuhan. Nah, pertama kali kalau misalnya kalau ditanya kenapa kita perlu belajar untuk yang namanya menjadi pendengar yang baik, karena di masa-masa seperti ini kita tidak bisa lagi mendengar hanya sekedar mendengar, tapi kita perlu mendengar dalam level yang baru. Apalagi untuk anak-anak Tuhan, kita belajar untuk punya kerendahan hati, bisa mau diajar dengan salah satu cara gimana? Dengan belajar untuk mendengar dengan lebih baik gitu ya. Nah, sebelum kita menjadi good listener atau pendengar yang baik, apa aja yang kita perlukan?
sebelum kita masuk sharing kita, ada 2 hal yang kita perlukan. Itu apa? Kita perlu yang namanya telinga. Telinga ini ada alasan kenapa Tuhan memberikan kita 2 telinga dan hanya 1 mulut ya. Kita dituntut untuk bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara gitu. Di Markus 4 ayat 23 dikatakan, barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi semua yang sekarang sudah punya telinga, coba pegang telinganya ya, ada di sana ya. Jadi kita siap untuk dengerin sharing kita hari ini. Yang kedua, apa yang kita perlukan? Yaitu hati. Kalau misalnya kalian pernah baca di kitab Samuel, 1 Samuel 3, itu ada cerita tentang Nabi Samuel ketika dia sedang beristirahat, dia mendengar suara dan dia bertanya kepada Nabi Eli, itu suara siapa? Nabi Eli mengajarkan dia, oh kalau dengar lagi langsung jawab, ini hambamu, berbicaralah ya Tuhan gitu. Jadi untuk kita mendengar, kita perlu yang namanya hati. Hati kenapa? Karena apa yang kita dengar itu pasti endingnya akan turun ke hati dan akan menentukan hidup kita arahnya akan seperti apa. Makanya pertanyaannya, hatimu saat ini apakah jadi hati yang subur atau hati yang kering gitu ya. Terus pertanyaan gini, kenapa sih kita perlu banget yang namanya belajar sikap teachable atau sikap mudah diajar dalam sisi minggu ini tentang mendengar? Kalau ditanya pentingnya, saya punya ilustrasi seperti ini. Ini ada yang namanya penutup mata ya. Penutup mata ini ketika kita pakai gitu ya, ini akan membuat kita tidak bisa melihat apapun. Rasanya dunia ini gelap, terus kita nggak tahu mau mengarah kemana, kita juga tidak jelas arah hidup kita. Sama seperti mungkin di musim masa-masa seperti ini, rasanya kita tidak punya arah gitu ya, mau kemana, gelap, rasanya masa depan pun gelap, nggak tahu masih buat apa. Nah, fungsi dari kita pentingnya untuk bisa mendengar itu apa? Untuk bisa pertama menentukan arah langkah kita. Jadi ketika kita dalam keadaan yang maksudnya gelap gitu ya, kita masih bisa mendengar. Kita mendengar suara Tuhan, kita mendengar tuntunan Tuhan, kita mendengar suara orang-orang yang mengasihi kita gitu ya. Untuk kita bisa tahu nih kita mau arahnya kemana, kanan atau kiri, lurus, stop atau berhenti, seperti itu. Nah, kemudian itu juga ketika kita menjadi pendengar yang baik, kita juga bisa mengambil keputusan dengan lebih tepat karena kita mendapatkan informasi-informasi dulu sebelum kita memutuskan gitu ya. Informasi sangat penting untuk bisa menentukan langkah kita yang selanjutnya. Terus dengan mendengar kita juga bisa menemukan solusi yang lebih baik. Jadi tidak gegabah gitu ya. Kita punya ambil waktu, take time untuk mendengar dulu, cari dulu informasi penting, baru kita ambil solusi keputusan yang penting. Nah, di dalam Alkitab Tuhan itu berbicara banyak sekali tentang contoh-contoh tokoh-tokoh yang ada di Alkitab ya. Salah satunya adalah Saulus. Saulus sebelum berubah menjadi Paulus, dia pernah ada diceritakan dalam perjalanan ke Tarsus, dia mendengar suara Tuhan gitu. Terus Yunus juga dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe gitu ya. Dia mendengar suara Tuhan. Raja Saul juga waktu itu mendengar perintah Tuhan tapi dia tidak melakukannya. Ya sayang sekali. Kemudian ada juga contoh dari Maria ya. Bunda Maria mendengar suara Tuhan melalui malaikat dan dia mengatakan, ya Tuhan, ini aku hambamu, dan dia mau taat gitu. Terus contohnya lagi siapa di dalam Alkitab? Nabi Nuh. Pernah dengar ya cerita tentang seorang yang dipanggil Tuhan untuk membangun sebuah bahtera besar, padahal dulu belum pernah yang ada yang namanya hujan. Orang-orang mungkin mempertanyakan apa yang dia lakukan, tapi dia belajar untuk taat karena dia sudah mendengar suara Tuhan terlebih dahulu. Nah, siapa yang perlu untuk kita dengarkan? Yang pertama itu pasti Tuhan, karena Tuhan itu yang menjadi sumber dari kehidupan kita. Nah, ini yang akan kita pelajarin hari ini dalam sharing kali ini yang lebih dalam gitu ya. Kemudian yang kedua, siapa yang perlu kita dengarkan? Yaitu keluarga dan sahabat, orang-orang yang dekat di hati kita, yang mungkin mengasihi kita. Mereka tahu apa yang terbaik, mereka bisa kasih masukan, bahkan kritik yang pedas sekalipun, dengan motivasi yang tulus gitu ya. Ada banyak sekarang teman-teman ketemu dengan tipe orang-orang yang kayaknya baik, mereka memberikan masukan tapi motivasinya tidak tulus. Nah, jadi di situ kita perlu hikmat untuk memilahnya ya. Nah, yang ketiga, siapa yang perlu kita dengar? Yaitu diri sendiri. Ini bukan berarti kita menjadi orang yang egois mendengar diri sendiri, tapi bicara soal menerima diri sendiri. Kita menerima dalam arti kita tahu nih batasan diri kita seperti apa,
kita mau mendengarkan kekuatan kita dalam diri kita ini seperti apa untuk kita bisa baik dalam kehidupan kita. Dalam arti gini contohnya, ketika kita sudah kerja keras 8 jam non-stop, kita mau mendengarkan tubuh kita dengan cara apa? Oh, udah 8 jam pasti lelah, harus istirahat gitu ya. Ini dalam konteks seperti itu. Terus yang keempat, yang perlu kita dengar siapa? Ya, siapa saja. Karena kita belajar untuk bisa punya kerendahan hati, mau dengar-dengaran dengan nasihat-nasihat yang ada, tapi tentunya di sini kita juga perlu hikmat tadi untuk bisa memilah mana yang memang motivasi yang baik untuk kita dengan tulus disampaikan, mana yang bukan gitu ya. Nah, kali ini kita akan belajar lebih dalam dari kitab yang namanya Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Jadi dari kitab ini, pasal ini itu di perikopnya adalah pendengar atau pelaku firman Tuhan. Jadi ada beberapa ayat di sini itu akan kita kupas menjadi 3 poin. Nah, sudah siap semua teman-teman ya, anak-anak muda, siapkan catatannya, siapkan telinganya dengan baik. Kita rindu dengarkan firman Tuhan lebih lagi. Oke, terus yang pertama, caranya atau style kita mendengar itu, sikap kita mendengar itu dalam level yang baru itu ada 3 hal. Yang pertama, kita mendengar dan tenang. Kalau judul Inggrisnya itu listen and quiet. Jadi di ayat Yakobus 1 ayat 19 sampai 21, boleh teman-teman cek juga. Saya bacain di ayat 19 dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu." Nah, dalam hal ini listen and quiet dalam arti apa? Ketika kita dengan sesama, tentunya kita pasti ada pernah mengalami misalnya teman datang ke kita untuk curhat gitu ya, untuk cerita. Nah, yang kita lakukan apa ya? Kita listen and quiet. Kalau dia cerita, kasih dia waktu untuk cerita, kasih dia waktu untuk mengungkapkan isi hatinya gitu ya. Jangan kita yang ngomong lebih banyak dari dia, tapi kita belajar untuk listen and quiet. Nah, kalau dari sisi dengan Tuhan gimana? Kita belajar untuk listen and quiet dari sisi apa? Hati dan roh kita. Jadi kebanyakan kita adalah tipe orang yang pengennya cepet gitu ya, pengennya langsung selesai, pengennya langsung diberkati, pengennya ujian langsung gede gitu ya. Tapi kita belajar untuk bisa mendengar and quiet dalam arti ketika Tuhan mengatakan sesuatu, kita dengar dulu yang Tuhan bilang apa. Ketika lagi ujian, Tuhan misalnya bicara lewat mentor ya, "Ayo adik-adik kalau ujian jangan lihat kanan kiri ya, jangan nyontek ya," gitu. Nah, kita mau nggak listen and quiet? Atau kebanyakan dari kita, masa nggak nyontek, yang lain aja nyontek, nilaiku nanti kecil gimana? Nah, sikap kita mau seperti apa? Tapi hari ini kita belajar untuk sama-sama bisa listen and quiet gitu ya, belajar untuk mendengar dan tenang dulu, dengerin dulu gitu. Kemudian ada cerita salah satu nabi yang lumayan sering kita dengar, yaitu adalah Nabi Elia. Nabi Elia ini kalau kalian baca di kitab 1 Raja-Raja 17 pasal 17 sampai 19, itu dia mengalami yang namanya great victory and deep depression. Dia mengalami kemenangan yang besar karena dia berhasil mencetak mujizat gitu ya, dengan menurunkan api di hadapan dewa-dewa Baal. Akhirnya dia menang melawan dewa-dewa Baal itu. Tapi setelah dari situ, Ratu Isabel memberikan ancaman untuk mau membunuh dia. Dari situ Elia langsung drop, dia seperti langsung takut, depresi gitu ya. Kalau kalian nanti baca di pasalnya, ceritanya begitu menarik untuk kita bisa pelajarin lagi. Di situ dia mengalami yang namanya takut gitu ya. Dia punya pelayan itu ditinggalin, dia berjalan ke gurun untuk mengasingkan diri. Ibaratnya dia tinggal mau tunggu mati aja gitu. Tapi di titik itu Tuhan datang dan menemui dia. Nah, kalau kalian baca di kitab 1 Raja-Raja pasal 19 ayat ke-9 sampai ke-18, itu dikatakan di sana masuklah ia, maksudnya Elia, ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jadi
dijawab oleh Elia, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Ayat ke-11, lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan pergi, kemudian ada datang angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan di dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Jadi di sini ingin dijelaskan bahwa Tuhan itu datang tidak dalam kekuatannya yang super power ya, tapi dia datang justru dalam angin yang sepoi-sepoi biasa. Jadi dia datang dengan lemah lembut gitu ya, seperti ingin merangkul Elia supaya Elia bisa menyadari bahwa Tuhan itu mengasihi dia. Kemudian dari situ Elia dapat kembali kekuatan, dia kembali melihat dirinya, ya kemudian akhirnya dia kembali diutus oleh Tuhan. Seperti itu. Apa yang kita bisa ambil dari cerita ini? Tuhan itu ketika bertemu dengan Elia di sana, saya jadi teringat dengan cerita tentang Petrus ya. Dia menyangkal Tuhan Yesus sampai akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Sama seperti itu Tuhan sedang menunjukkan kasih-Nya kepada Elia dan juga Petrus. Dia datang dalam ketenangan gitu ya. Suaranya, hadiratnya membawa hidup kita jadi lebih tenang di dalam Tuhan. Nah, sama seperti ketika kita menjalani hidup kita belajar untuk yang namanya mendengar dan tenanglah gitu. Ketika kita dapat perintah dari Tuhan, kita bawa di dalam doa, nggak perlu kasak kusuk setelahnya ya. Kita belajar untuk menyerahkan sama Tuhan, diam, tenang dalam doa gitu ya. Nah, poin pertama saya rasa teman-teman cukup paham ya. Terus kita lanjut, kedua, style kita yang mendengar dari level yang baru itu seperti apa? Di ayat yang ke 22 sampai 24. Itu dikatakan seperti ini, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Nah, yang poin kedua adalah listen and obey. Jadi dengar dan taat. Di sini dikatakan bahwa apa? Ketika kita hanya mendengar dan tidak melakukan, itu sama seperti kita sedang ngaca. Setelah itu kita lupa muka kita seperti apa gitu ya. Jadi ketika kita mendengar apa yang sudah Tuhan katakan buat diri kita, mendengar mungkin suara Tuhan lewat sekitar kita, orang-orang yang mengasihi kita belajar untuk tidak hanya mendengar tapi juga melakukan dan mau taat gitu ya. Nah, ada beberapa teman-teman yang bilang gini, kalau misalnya keadaan sepertinya mendukung, apakah itu adalah suara Tuhan? Saya mau kasih penjelasan tentang dua cerita ya. Yang pertama itu adalah Yunus waktu itu Nabi Yunus diutus ke Niniwe, tapi dia nggak mau karena beberapa alasan pribadi, alasan personal dia. Akhirnya dia pergi, ibaratnya kabur gitu ya. Terus waktu dia mau kabur, tiba-tiba pas ada kabur. Terus akhirnya dia naik, berhasil kabur. Nah pertanyaannya, apakah dengan tiba-tiba keadaan yang menyediakan kapal di situ, apakah itu kehendak Tuhan? Padahal sudah jelas tuh, Tuhan mengatakan untuk dia pergi ke Niniwe, bukan untuk lari dari Niniwe. Terus cerita kedua di kisah 27 itu tentang Paulus yang waktu itu sedang memperingatkan nahkoda. Dia bilang, ini jangan pergi nyebrang ya, nanti bisa ada badai segala macam. Udah di warning sama Paulus, tapi nahkoda lihat, loh ini cuacanya tenang gitu ya, cerah, nggak ada badai atau hujan, nggak ada masalah berarti untuk kita jalan nyebrang. Dan akhirnya mereka jalan, akhirnya kapalnya terdampak. Nah di situ kita bisa lihat apa? Bahwa kadang dari keadaan itu tidak bisa menunjukkan apakah itu dari Tuhan atau bukan. Jadi makanya perlu banget untuk kita namanya bisa mendengar dari Tuhan langsung, dari firman Tuhan, untuk kita bisa tahu
oh apakah ini suara Tuhan atau tidak, untuk menuntun kita untuk kita bisa taat atau tidak, seperti itu ya. Nah, di Matius 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, memang keadaan bisa Tuhan pakai juga untuk bicara dengan kita, tapi tidak semua keadaan itu bisa menunjukkan kehendak Tuhan gitu ya. Maka di sini kita perlu yang namanya kepekaan, hikmat dari Tuhan untuk membedakan. Jadi bicara soal listen and obey. Saya dulu sebelum berapa tahun yang lalu gitu ya, keluarga besar saya meminta saya untuk kerja di luar kota. Tapi di saat itu hati saya berat gitu ya, mau ninggalin JC juga berat, mau ninggalin panggilan Palembang juga berat. Tapi di situ saya akhirnya menguatkan hati, ambil keputusan untuk akhirnya ya sudah ikutinlah keputusan dari keluarga, karena saya mau listen and obey mereka. Saya mau dengar dan taat dengan apa yang mereka minta gitu kan. Endingnya pun ya saya lihat penyertaan Tuhan, dia mempertemukan saya, proses saya dengan berbagai hal gitu ya, sampai akhirnya saya bisa ada sampai hari ini gitu. Terus poin ketiga, masih mengikutin ya teman-teman ya. Yang ketiga itu adalah style kita yang baru dalam mendengar, itu adalah listen and love. Jadi dengar dan mengasihi. Di Yakobus 1 ayat 25 sampai 27 dikatakan, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Kalian boleh lanjutin sendiri di ayat 26 sampai 27 ya. Nah, mendengarkan itu adalah salah satu skill penting dalam membangun sebuah hubungan ya. Jadi kamu tidak bisa mengasihi tanpa kamu mendengarkan mereka. Banyak teman-teman yang mungkin punya sahabat atau punya orang tua, orang-orang yang dekat gitu ya, seringkali ketika kita diajak ngobrol, kita lebih fokus ke handphone, kita lebih fokus ke hal-hal yang lain, kita gampang terdistract dengan hal-hal yang nggak penting, padahal kita lagi ngomong gitu ya sama orang tua, lagi makan malam misalnya, atau lagi makan bareng. Nah di situ kenapa penting banget untuk kita belajar listen and love gitu ya. Dalam arti apa? Kita mendengarkan karena kita mengasihi mereka, kita mendengarkan karena kita peduli dengan mereka. Sama seperti Tuhan, dalam setiap doa kita pun Tuhan pasti selalu mendengarkan kita gitu ya. Nah ketika kita mendengarkan itu sama seperti artinya apa? Kita sedang memberikan perhatian kita ke mereka, kita sedang memberikan hati kita ke mereka, kita sedang memberikan kasih kita ke mereka. Kadang-kadang ada teman-teman yang datang mau curhat gitu ya, mereka punya masalah yang berat banget, tapi kita pun tidak tahu solusinya seperti apa. Tapi karena kita terus dengerin, terus setia dengerin gitu ya, terus maksudnya dalam hati doain dia walaupun kita tidak tahu harus buat apa, terkadang dari hanya mendengarkan ceritanya aja, dari situ bisa datang yang namanya pemulihan. Karena dia udah lega nih, udah cerita. Karena dia selama ini pendem sendiri, jadi dia harus butuh teman cerita yang bisa dipercaya. Nah makanya penting banget untuk namanya kita listen and love gitu ya. Nah saya punya cerita sedikit waktu itu di tahun berapa Tuhan kasih kesempatan melalui orang tua saya diberkati untuk saya bisa pergi ke Yerusalem ya. Di situ ada satu hari kami pergi ke shopping centernya, terus saya sama mama saya itu lagi jalan keliling-keliling lihat barang-barang gitu ya, ada souvenir lah, ada beberapa banyak banget souvenirnya. Jalan-jalan tiba-tiba ada satu orang dari penduduk sana, orang yang jaga tokonya ibaratnya, dia ngikutin mama saya terus gitu ya. Dia sampai di belakang dia muji-muji mama saya, oh your mother is pretty ya gitu. Terus saya what gitu kan, kayak ngapain dia muji-muji, ikutin terus kan, jalan-jalan ke lorong sana dia ikutin, lorong sini dia ikutin. Terus akhirnya saya risih dalam hatinya, kenapa sih orang ini ya gitu kan. Saya takut mama saya di iniin apa gitu ya. Tapi akhirnya mama saya pas dia udah agak menjauh, mama saya bilang ke saya seperti ini, coba tanya tuh namanya siapa. Hah? Aku bilang untuk apa gitu kan. Terus akhirnya mama saya ambil inisiatif lah, dia mau memberkati orang ini gitu. Akhirnya mama saya ambil sejumlah uang, minta saya ngasih gitu, karena mama saya belum bisa bahasa Inggris, jadi minta saya ngasih. Saya pun bahasa Inggrisnya masih terbatas gitu ya, jadi for you gitu. Waktu dia terima, dia lihat nominalnya, dia langsung speechless gitu ya, nggak bisa berkata-kata, matanya tuh berkaca-kaca saya lihat. Terus dia kayak
untuk apa gitu katanya. Ya saya cuma bilang ya ini dari orang tua saya, memang orang tua saya mau ngajarin untuk kita bisa saling membantu lah satu sama lain gitu, untuk saling memberkati, saya bilang gitu. Terus akhirnya dia thank you dia bilang terima kasih, akhirnya dia pergi gitu ya. Terus saya bilang langsung pergi nih, udah dapat duit gitu. Terus nggak lama dia muncul lagi ke depan saya dengan mama saya, dia bawa anaknya, ternyata cewek manis banget anaknya. Terus dia bilang ini kenali nih katanya gitu kan, sampai gini malah disuruh peluk kan, jadi sudah saya peluk lah gitu. Akhirnya di situ dia bilang intinya dia mengucap syukur sekali karena memang dia ibaratnya mungkin dia lagi dalam kebutuhan tertentu ya, saya nggak tahu apa, tapi di situ ketika kita belajar untuk listen and love, kita bisa lihat ada berkat Tuhan yang boleh mengalir buat orang lain gitu ya. Kalau tadi saya cuma ngedumel dalam hati, aduh orang ini ngapain ya gitu ya, nempelin mama saya terus, tapi mama saya di situ dia tetap tenang gitu ya, dia tetap melihat dengan mata kasih. Jadi dia mendengarkan sesuatu yang tidak orang ini ucapkan sebenarnya. Jadi dia mungkin sedang berjuang untuk menjual barang-barang di situ kali ya. Jadi akhirnya ya sudah, kami pergi, dia say goodbye segala macam ya. Dari situ saya makin mengerti dari kuasa kita ketika kita mengasihi gitu ya. Kita mengasihi nggak tanggung-tanggung, walaupun itu cuma sekali lewat ya, kita juga bisa aplikasi ke kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari mana? Orang yang dekat gitu ya, orang-orang yang di rumah, adik, keluarga, kakak segala macam ya, orang tua juga bisa. Nah itu tadi cerita sedikit. Nah kemudian hari ini intinya kita belajar tentang yang namanya kita bisa mendengar karena kita punya hubungan gitu ya. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Jadi pertanyaannya, apakah teman-teman tetap menjaga hubunganmu dengan Tuhan? Nah apalagi di zaman LDR seperti ini ya, kalau misalnya teman-teman yang punya pengalaman LDR-an mungkin kan merasa hubungan lewat komunikasi itu penting, saling mendengar karena jarak yang jauh itu sangat penting sekali. Jadi sama seperti kita dengan Tuhan, kita dengan sesama, kita mau belajar untuk bisa mendengar dengan lebih baik, kita mau belajar untuk mendengar dalam level yang baru. Untuk apa? Kita bisa listen and quiet, kita bisa listen and obey, kita bisa listen and love. Jadi kita ada level yang baru dalam mendengar, tidak hanya listen, tidak hanya mendengar, tapi kita beranjak level yang lebih baik gitu ya, supaya hidup kita pun lebih diberkati oleh Tuhan. Nah kalau kalian baca di Yohanes 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Wah, jadi di sini luar biasa banget, ada hubungan antara gembala dengan domba-dombanya. Sama seperti kita dengan Tuhan, sama seperti kita dengan orang tua kita, ada hubungan yang dekat di sana. Kita mengikuti gembala kita, domba mengikuti suara gembala kita, seperti itu ya. Jadi tujuan kita mendengarkan Tuhan itu apa? Secara khusus mendengarkan Tuhan itu apa? Yang pertama ya untuk tetap dekat dengan Tuhan, karena orang yang bisa mendengar adalah orang yang jaraknya dekat, ibarat gitu ya, punya hubungan gitu ya. Terus yang kedua, kita apa tujuan dari mendengarkan Tuhan? Ya untuk mengikuti bimbingan dari Tuhan. Ketika kita mendengarkan gembala kita akan tahu nih, oh ke kanan jurang, ke kiri padang rumput, jadi kita pilih ke kiri. Sama seperti itu ya, ada bimbingan dari Tuhan, suara-suara yang akan menuntun kita dari suara Tuhan, bukan suara yang lainnya. Terus yang ketiga, kita tujuan mendengarkan Tuhan itu apa? Untuk mendapatkan ibaratnya pemikirannya Tuhan. Jadi kita paham Tuhan itu maunya gimana. Seperti kalau di Matius 6 ayat 20 dikatakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di surga itu dalam arti apa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang manusia yang dekat dengan Tuhan. Karena itu nggak bisa ditukar dengan uang, nggak bisa tukar dengan bahkan kesehatan, nggak bisa ditukar dengan apapun. Hanya hubungan kita yang pure dengan Tuhan gitu ya. Nah, sebagai penutup hari ini saya mau kasih pertanyaan buat kita semua. Saya rasa firman hari ini cukup menjelaskan untuk kita ya. Kita belajar untuk bisa mendengar dalam level yang baru. Saya harap nanti teman-teman bisa catat, bisa review lagi ayat-ayatnya. Kalau memang saya ngomongnya sedikit terlalu cepat, nanti bisa di flashback lagi ke belakang, didengerin lagi ayat-ayatnya, terutama dipelajarin lagi sendiri ya. Saya percaya anak-anak JC itu
haus dan lapar akan firman Tuhan ya, tidak hanya mau mendengar tapi terus giat mencari Tuhan ya lewat firman Tuhan. Amin. Nah, pertanyaan saya gini, kapan terakhir kali kamu mendengarkan Tuhan? Kapan terakhir kali kamu mendengarkan orang tuamu? Kapan terakhir kali kamu mau mendengarkan dan menerima nasihat orang lain? Coba dipikir dulu sebentar. Terus kalau kalian merasa bahwa kayaknya sudah lama banget ya, kayaknya mungkin kalau umur saya sekarang 17, saya mendengarkan terakhir mungkin umur 12, itu sudah berapa tahun gitu ya ibaratnya gitu. Kalau sudah terlalu lama seperti itu, mari kita sama-sama cross check diri kita sendiri. Kita mau belajar untuk kita bisa humble, rendah hati, punya sikap yang mau mendengar, dengar-dengaran dengan orang-orang di sekitar kita, dengar-dengaran dengan Tuhan tentunya, untuk bisa hidup kita jadi berkat buat diri kita sendiri dan buat orang lain. Amin. Nah, itu pertanyaan boleh disimpan dulu dalam hatinya dan pikirannya untuk refleksi diri gitu ya. Kalau memang saya terus berdoa supaya kita semua bisa punya hati yang semakin hari semakin mau diajar, semakin mau mendengarkan dengan lebih baik. Amin. Nah, sebagai penutup, saya mau ingetin lagi, tadi konselor sudah membagikan ayat hafalan ya. Saya harap teman-teman bisa terus hafalkan sepanjang 1 minggu ini, terus diingatkan lagi, jadi sudah ada 2 ayat hafalan ya tambah di minggu ini ya. Terus di hari ini juga nanti akan ada yang namanya mentoring online. Kalian bisa hubungin mentor-mentor kalian, atau kalau teman-teman yang belum dapatkan mentor, bisa langsung direct message ke Instagram Visi Wong Kito. Nanti tim kita akan bantu untuk bisa dibagiin mentornya ya. Terus juga saya punya info untuk teman-teman yang mungkin rindu dalam hari-harinya bisa terus menyembah Tuhan. Gembala kita, Bapak Gembala kita Pak Sabta dan tim ada menyiapkan menara doa online untuk kita bisa ikutin bersama gitu ya. Ajak orang tua, ajak orang-orang yang kasih share info-infonya tentang menara doa untuk kita bisa diberkati. Saya pribadi pun sangat diberkati dengan Bapak Gembala kita, passionnya untuk berdoa, bisa membuat banyak mujizat Tuhan bekerja, ada pertolongan Tuhan yang banyak didengar karena ada doa-doa yang dinaikkan ya di situ. Nah, saya juga sebelumnya saya mau terima kasih untuk teman-teman yang luar biasa sekali terus ikut ibadah online ini, entah di online JC atau di online GBI MPI. Saya bersyukur karena punya generasi muda, generasi remaja yang terus cinta Tuhan, mau giat belajar firman Tuhan. Saya harap sikap hati ini tetap kita jaga supaya kita bisa terus dengar-dengaran dengan Tuhan, makin hari makin baik di dalam Tuhan ya. Saya rasa itu aja dari saya. Terus belajar untuk bisa mendengarkan dengan lebih baik, dimulai dari keluarga ya. Kalau ada waktu quality time, kalian belajar untuk dengerin dengan baik gitu. Oke? Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan atau ada prayer request mau didoakan, kalian juga boleh direct message ke Instagram, nanti bisa dibantu dengan tim doa kami untuk bisa didoakannya. Oke? Teman-teman, itu aja dari saya. Saya harap ini bisa memberkati teman-teman supaya hidup kalian juga bisa jadi semakin baik. Mari sebentar kita akan tutup dalam doa. Siapkan hatimu untuk kita bisa berdoa. Pejamkan matamu, fokuskan pikiranmu hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk setiap rencanamu dalam kehidupan kami. Kami tahu kami punya Allah yang luar biasa dan Allah yang baik dalam kehidupan kami. Kami tahu ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan yang tepat, biar hidup kami ini boleh dipakai untuk jadi alat-Mu. Hari ini kami berdoa untuk teman-teman kami ya Tuhan. Mungkin hari-hari mereka sedang dalam keterbatasan, mereka sedang dalam kesulitan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang akan terus mencukupi ya Tuhan setiap kebutuhan yang teman-teman kami perlukan ya Tuhan. Jagai ya Tuhan terus dimanapun generasi mudamu ini ada ya Tuhan. Pagari dengan perlindungan-Mu, biar ada kesempurnaan dalam hadirat-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terus jagain mereka dengan kesehatan ya Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan berikan, hati yang terus diperbarui di dalam Tuhan, hati yang terus mau diajar dan mendengar dengan lebih baik sesuai dengan tuntunan firman-Mu ya Pak. Terima kasih Bapak, hari ini kami juga berdoa untuk negara kami, untuk bangsa kami, biar bangsa kami boleh jadi bangsa yang kuat ya Tuhan di dalam Tuhan. Ada roh yang takut akan Tuhan atas bangsa kami ya Tuhan, biar atas dunia ini juga ya Tuhan, biar ada rencana-Mu yang boleh tergenapi, boleh banyak jiwa boleh diselamatkan ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan boleh terus jadi gembala dalam kehidupan kami, jadi
menjadi sahabat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami alaskan setiap doa kami dengan ucapan syukur kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama